Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadepin, yang kami hormati Bapak Kakor WI, para mayor dan rekan-rekan. Pagi ini atas saran dari Kapolda IR, sebelum pelaksanaan evaluasi kita diminta untuk menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi artinya begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda IR bahwa di Indonesia RR itu sampai saat ini belum diputuskan oleh pemerintah memakai format yang mana. Karena memang pemerintah menganggap masing-masing instansi itu memiliki kekasan masing-masing. Tim NR merasa berkepentingan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mayor bahwa ada pertanyaan politik dari Mas Bambang Tesimen Kompleks Bambang. Pertanyaan politiknya, Mas Bambang menanyakan dengan apa urgensi NR masuk dalam naskah akademis yang dijadikan parameter dalam standar kompetensi digital. Jawabannya adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2008. Jadi di satu sisi testing diberikan amanah untuk mempersiapkan pimpinan nasional. Kemudian di peraturan pemerintah 60 tahun 2008 pasal 13, di situ tegas dinyatakan bahwa setiap pimpinan instansi wajib melakukan penilaian legiso. Jadi kira-kira korelasinya yang ditanyakan Mas Bambang dari tesimen terjawabkan bahwa memang kenapa masuk dalam upaya kompetensi digital, bahwa itu peraturan pemerintah mengatakan dalam pimpinan nasional harus melakukan penilaian resiko dalam proses kegiatan oposisi. Kemudian dalam beberapa diskusi dengan Jenderal Barito, saya juga banyak mendapatkan masukan dari beliau tentang bagaimana mengenai fungsi kita, posisi tugas pokok kita sudah belok konform. Tapi di sisi lain kita juga bertugas sebagai social worker atau PFO. Bingkainya adalah public service oriented. Maka dari itu ketika diikuti dengan itu disampaikan kita bisa menjaga 3 nilai yang diutamakan. Nilai pertama adalah nilai penguatan. Yang kedua adalah nilai pembudayaan, dan yang ketiga adalah nilai-nilai reaktualisasi. Kalau bicara nilai, dalam NR ini, fondasi yang pertama, kalau yang pertama dikatakan di sana bahwa nilai yang paling fundamental dalam NR adalah NR itu diadakan dalam setiap organisasi untuk menciptakan dan lingkungan. Artinya kalau misalkan NR dianggap berat, sebetulnya itu ya tepat, karena memang NR itu untuk diciptakan dan melindungi nilai sebuah organisasi, membantu pimpinan dan akan mengambil suatu kebijakan. Sebelum masuk ke konteks, saya coba menyampaikan beberapa contoh tentang evaluasi hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi akumulasi dari kegagalan juga sebetulnya bisa berpotensi menurunkan reputasi organisasi. Silakan nih, Wakil. Ya, jadi ini adalah contoh di mana kita kurang optimal dalam memberikan peniruan. Dan juga ketika suspeknya sudah berkepuk sekalipun, ternyata kelengkapan penjahat anggota yang kali itu dia yaitu borgol saja tidak ada. Padahal dalam PKR itu diajarkan ada 2 hal. Sebelum kita memitigasi dampak, yang pertama adalah mengurangi probabilitas, mengurangi ancaman. Artinya kalau sudah masalah, Mbak, ramai gitu wakaf. Padahal di dalam PKR diajarkan bahwa hal yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi probabilitas ancaman. Kalaupun itu sudah dilakukan,
tetap terjadi dampak, bagaimana kita bisa memitigasi dampak supaya kerusakannya tidak terlalu besar. Kita sudah membuat penjagaan, anggota sudah dibekali headlock ya, borgol misalkan. Tapi ketika terjadi sekalipun ada anggota yang memberikan bantuan memborgol, ada anggota yang langsung melakukan evakuasi. Itu yang dinamakan mitigasi dampak. Di awal-awal tidak pernah dibenahi. Jadi di kesempatan ini kita taruhkan konsensus bahwa KPI itu berbicara dua hal besar. Satu, mengurangi probabilitas ancaman. Dua, kalau ancaman itu tetap terjadi, maka ada langkah berikutnya untuk memitigasi kerusakannya agar tidak terlalu berat. Dan saya coba yakinkan pada rekan-rekan, kita tidak perlu berkecil hari. Saya berani jamin di setiap instansi manapun pasti risk registernya pasti beda-beda. Nah, kita sudah berupaya maksimal membuat risk register ini. Memang masih banyak kekurangan, masih banyak koreksi, tapi menurut saya sudah layak masuk naskah. Jadi ketika kita berbicara intinya begini. Kalau kita ingin ke Mabes Polri dari Lembang, maka kita menetapkan tujuan. Tujuan saya ke Mabes Polri, tujuan besarnya ke Mabes Polri. Langsung kita bagi 3 strategi besar. Strategi besar yang pertama adalah saya naik Grab ke bandara. Strategi besar yang kedua saya naik Grab ke Padalarang. Strategi besar ketiga saya naik Grab ke Pasteur untuk travel. Itu strategi di dalam konteks penulisan mobil. Nah, dari strategi-strategi itu baru kita berbicara membreakdown tentang ancaman-ancaman yang akan terjadi. Dalam ilmu manajemen ada kelas itu, bagaimana ketika planning ancamannya apa, bagaimana ketika mau organisasi ancamannya apa, mengaksesing ancamannya apa, dan mengkontrol ancamannya apa. Nanti kita gambarkan di sini. Jadi kira-kira resiko itu baru muncul ketika tujuan sudah ditetapkan. Ini belum ada breakdown tentang apa yang dilakukan. Apa kegiatan mengurangi probabilitas, apa kegiatan memitigasi dampak penglihatan. Dengan tidak maksud menjelekan bukan, tapi ini sebagai contoh bahwa hampir di setiap prestasi penulisan di FPL kira-kira begini. Ini adalah tataran garis besar, berbicara yang strategis, konsep dan sampai ke operasional ini. Ini hanya tolong saja tadi. Ini Pak Al-Nasir dari saya kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.